Kami dari kelompok 3, di sini kami akan membahas tentang hereditas pada manusia. Perkenalkan, nama saya Anita Ana Nurani. Perkenalkan, nama saya Dinda Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Karaya Zahra. Nama saya Nufila Madani. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Perkenalkan, nama saya Makmum Mulyadi. Saya akan menjelaskan tentang hereditas. Hereditas adalah pewaris sifat-sifat fisik, biokimia, dan perilaku dari suatu makhluk hidup kepada keturunannya. Sifat-sifat menurun ini kemudian dikendalikan oleh substansi genetika yang disebut DNA yang terdapat dalam gen. Gen terkandung dalam kromosom yang terletak dalam inti sel. Hereditas sebagai penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Keturunan yang dihasilkan dari perkawinan antara individu mempunyai perbandingan fenotip maupun genotip yang mengikuti pola tertentu. Aturan-aturan dalam pewaris sifat ini disebut pola-pola hereditas. Teori pertama tentang sistem pewaris yang dapat diterima kebenarannya ditemukan pada 1865 oleh Gregor Johann Mendel, seorang bilirawan dan juga ilmuwan yang mendirikan ilmu baru dan ilmu genetika. Teori ini diajukan berdasarkan penelitian persilangan berbagai varietas kacang kapri, Pisum sativum. Akan menjelaskan materi jenis-jenis persilangan. Persilangan artinya proses perkawinan antara makhluk hidup satu jenis atau spesies dengan sifat yang berbeda. Jenis persilangan ada dua jenis persilangan, yaitu persilangan monohibrida dan persilangan dihibrida. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Persilangan monohibrida. Persilangan monohibrida ada dua macam, yaitu persilangan monohibrida dominan penuh dan persilangan monohibrida tak penuh kodominan. Persilangan monohibrida dominan penuh terjadi antara dua individu yang mempunyai sifat dominan penuh AA dengan lain yang bersifat resesif AA hasil F1 seragam dengan genotip AA dan fenotip semua keturunan F1 sama. Umumnya mengikuti fenotip induk yang dominan. Persilangan dihibrida. Persilangan dihibrida adalah persilangan antara dua individu dengan memperhatikan dua yang sifatnya berbeda. Persilangan ini menghasilkan individu F1 yang seragam, yaitu semua keturunannya terdiri dari satu macam genotip dan satu macam fenotip. Tapi pada keturunan kedua perbandingan fenotip F2 adalah 9:3:3:1 dan jumlah kombinasi F2 sebanyak 16 buah. Saya akan menjelaskan tentang pola hereditas menurut hukum Mendel. Dalam mempelajari genetika, teori Mendel sangat dipentingkan, bahkan menjadi dasar dalam memahami genetika dan digunakan untuk analisis atas pola-pola pewarisan genetik. Hukum Mendel adalah hukum yang menerapkan bagaimana mekanisme dan pola pewarisan sifat. Hukum Mendel terdiri dari hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 atau hukum agregerasi adalah pernyataan bahwa ketika berlangsung pembentukan gamet pada individu dan terjadi pemisahan alel secara bebas. Persilangan monohibrid membuktikan hukum Mendel 1. Persilangan monohibrid merupakan persilangan dengan satu sifat berbeda. Untuk mengetahui keadaan genotip F1 dapat dilaksanakan satu tes cross atau uji silang, mengawinkan individu hasil hibrida F1 dengan salah satu induknya yang homozigot resesif. Tujuan uji silang ini untuk mengetahui keadaan genotip suatu individu apakah homozigot atau heterozigot. Kedua, back cross atau silang balik, mengawinkan individu hasil hibrida F1 dengan salah satu induk, baik induk homozigot dominan ataupun genotip induknya. Yang ketiga, intermediate, yaitu penyilangan dengan satu sifat beda, namun sifat dominan tidak mampu menutupi sifat resesif, sehingga muncul sifat di antara keduanya. Saya akan menjelaskan lanjutan tentang materi hukum Mendel, yaitu hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 adalah pernyataan yang menyatakan bahwa pada saat penentuan gamet, gen-gen selel akan memisah secara bebas dan mengelompok secara bebas pula. Persilangan dihibrid merupakan bukti berlakunya hukum Mendel 2. Mendel lanjutkan persilangan dan menyilangkan tanaman yang memiliki dua sifat beda.
yaitu warna dan bentuk kacang air cheese. Dia menghilangkan kacang air cheese biji bulat. B. Warna kuning. K. Dengan kacang air cheese biji kisut. B. Warna hijau. K. Hasilnya F1 memiliki fenotip kacang air cheese bulat berwarna kuning 100%. Setelah F1 disilangkan dengan sesamanya menghasilkan keturunan F2 dengan rasio fenotip 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 kisut kuning, 1 kisut hijau. Saya akan menjelaskan tentang istilah genetika atau pewaris sifat pada manusia. Terdapat beberapa pada penurunan sifat yang akan diturunkan. Pada dasarnya banyak hal yang bisa diturunkan induk kepada anaknya atau dari orang tua ke anaknya. Yang pertama, parental induk atau orang tua atau tetua parental disingkat P. Filial keturunan yang diperoleh sebagai hasil dari perkawinan parental. Yang ketiga, dominan sifat yang muncul pada keturunan. Yang keempat, gen, bagian kromosom atau satu kesatuan kimia dalam kromosom, yaitu dalam lokus yang mengendalikan ciri genetis suatu makhluk hidup. Gen diwariskan oleh satu individu kepada keturunannya melalui suatu proses reproduksi. Yang kelima, kromosom, pembawa gen yang terdapat di dalam inti sel nukleus. Kromosom terdiri dari DNA asam deoksiribonukleik, RNA asam ribonukleik, dan protein. Kromosom homolog 2N adalah kromosom homolog disebut sel diploid. Gen dominan, gen yang dapat mengalahkan atau menutupi gen lainnya yang merupakan pasangan alelnya menutupi gen lain yang merupakan pasangan alelnya. Yang keenam, resesif, sifat yang muncul pada keturunan yang artinya dalam suatu perkawinan sifat ini dapat dikalahkan oleh sifat pasangannya. Gen resesif, gen yang dikalahkan atau ditutupi oleh gen lain yang merupakan pasangan alelnya dan memakai simbol huruf kecil. Menjelaskan tentang lanjutan istilah genetika. Genotip merupakan komposisi gen yang menentukan sifat menurun, biasanya disimbolkan dengan sepasang huruf. Fenotip, sifat makhluk hidup yang tampak sehingga bisa diamati, misalnya rasa buah manis, rambut lurus, bentuk buah bulat, dan tinggi rendahnya badan. Fenotip ditentukan oleh faktor genotip dan lingkungan, misalnya keadaan air, sifat asam basa, tanah, dan nutrisi. Alel, anggota pasangan gen yang mempunyai sifat alternatif sesamanya. Gen-gen ini terletak pada lokus yang bersesuaian dari suatu kromosom yang homolog. Homozigot, pasangan alel yang sifatnya sama, contohnya AA, BB, CC. Pasangan gen dengan alel-alel dominan disebut homozigot dominan. Heterozigot, pasangan alel dengan gen yang tidak sama, yaitu gen dominan dan lainnya gen resesif. Pembastaran, perkawinan antara dua individu yang mempunyai sifat beda. Sifat intermediasi merupakan sifat gabungan antara sifat dominan dan resesif berupa sifat campuran.